Halo Sobat Dumai. Umumnya sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal tokoh kemerdekaan Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Padahal masih banyak tokoh lain di balik keberhasilan penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan itu. Siapa saja tokoh itu? Berikut informasinya versi Dunia Maya. Dalam peristiwa proklamasi, banyak tokoh yang terlibat membantu, baik sebelum dan saat pembacaan naskah proklamasi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Termasuk pula 8 tokoh kemerdekaan Indonesia ini. Pertama, Muhammad Ibnu Sayuti. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang dikenal sebagai Sayuti Melik lahir pada tanggal 22 November 1908 dan meninggal tanggal 27 Februari 1989 di Jakarta saat usia 80 tahun. Tokoh kemerdekaan Indonesia ini memiliki peran sebagai pengetik naskah proklamasi, ditemani Burhanuddin Muhammadiyah. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur rumah Laksamana Maeda. Sayuti Melik juga mengubah 3 kata dalam teks proklamasi. Setelah selesai, Sayuti Melik pun mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain itu juga, ia pernah masuk penjara berulang kali karena tulisan-tulisan Sayuti mengenai politik dan dituduh membantu PKI. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Kedua, Fatmawati. Haja Fatmawati Soekarno adalah istri ketiga Presiden Indonesia pertama Soekarno. Lahir pada tanggal 5 Februari 1923 dan meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia saat usia 57 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang berjasa dalam membuat bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, kondisi Soekarno tengah sakit, sehingga sulit untuk mencari kain bendera itu. Namun, berkat bantuan Hitoshi Shimizu dan juga Khairul Basri, kain itu akhirnya sampai di tangan Fatmawati yang diambil dari sebuah gudang Jepang di kawasan Pintu Air, Jakarta Pusat. Hanya itu satu-satunya kain yang bisa dijahit untuk bendera. Bendera itu pun ia jahit sendiri menggunakan mesin jahit tangan. Pada saat itu, ia sedang dalam kondisi hamil. Ketiga, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 dan meninggal pada tanggal 9 April 1966 saat usia 57 tahun di Swiss. Ia adalah salah satu tokoh golongan muda yang merencanakan penculikan Soekarno dan Hatta, yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Sultan Syahrir dikenal karena punya kecerdasan dan berintelektual tinggi. Di usianya yang masih muda, Sultan Syahrir banyak mengikuti organisasi pergerakan nasional dan turut membantu dalam persiapan kemerdekaan, seperti tokoh nasional lainnya. Sultan Syahrir merupakan siswa terbaik dan juga aktif dalam klub debat di Alchemy Middlebury School. Ia juga mendirikan sekolah yang bernama Chisholm Folk University atau Cahaya Universitas Rakyat, yang ditunjukkan untuk anak-anak buta huruf dan dari keluarga yang kurang mampu. Keempat, Soekarni Kartodiwirjo, lahir pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal saat usia 54 tahun. Saat berusia 14 tahun, dia mulai aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui politik. Ia bergabung dengan Indonesia Muda dan ditugaskan ke Bandung untuk mengikuti sekolah pengaderan.
Pria kelahiran Blitar ini punya peran penting di balik sejarah proses pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Soekarni mewakili kelompok muda agar pasangan Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan negara pada 17 Agustus 1945. Dia tidak menginginkan pasangan itu berpikir lama untuk menyatakan kemerdekaan negara. Sejarah ini yang membuat kelompok pemuda harus melakukan penculikan terhadap kedua pemimpin itu di Rengas Dengklok. Soekarni mengusulkan Soekarno-Hatta saja yang tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir pada 23 Maret 1897 di Karawang. Ia membantu Soekarno-Hatta dalam merumuskan naskah proklamasi. Ia menjadi perantara yang meyakinkan pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta saat peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo juga meyakinkan para pemuda bahwa keduanya akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia juga memberikan jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10. Dengan jaminan tersebut, akhirnya Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok Kukando Subeno akhirnya melepaskan Soekarno dan Hatta. Suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Ahmad Soebardjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri RI pertama untuk mengisi kabinet presidensial yang dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Keenam, Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Lahir pada tanggal 3 Maret 1898 di Kajiki, Jepang. Laksamana Maeda ditugaskan ke Indonesia untuk menegosiasikan perjanjian dagang dengan pemerintah kolonial, khususnya terkait pembelian minyak untuk Jepang. Selain itu juga, ia ditugaskan membangun jaringan mata-mata di Indonesia. Meski bukan asli orang Indonesia, ia menjadi salah satu tokoh Jepang yang menaruh rasa simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Bahkan, Laksamana Maeda pernah mempersilahkan para tokoh lain menggunakan rumah dinasnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Ia sangat mendukung para aktivis dari Indonesia yang giat menyuarakan kemerdekaan. Sampai-sampai Maeda menyiapkan pasukan khusus untuk berjaga-jaga. Ketujuh, Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan dan juga pengusaha Indonesia. Lahir pada tanggal 7 April 1917 di Kota Raja. Sejak kecil, ia sudah mulai berjualan emas, intan, dan juga pakaian. Ayahnya meninggalkan ibunya yang menyebabkan ia harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau adalah seorang wartawan dan juga salah satu tokoh yang menjadi saksi pada saat Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh PPKI untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Burhanuddin Muhammadiyah juga telah menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan yang telah dibuang oleh Sayuti Melik. Burhanuddin Muhammadiyah berperan sebagai orang yang menyebarkan berita proklamasi dengan mencetak koran dan selebaran, dan juga mendistribusikannya ke pelosok Indonesia. Delapan, Latif Hendra Ningrat. Latif Hendra Ningrat adalah seorang prajurit peta atau pembela tanah air. Lahir pada 15 Februari 1911 di Batavia. Ia pernah menjabat sebagai Wedana Betawi dan menjadi guru bahasa Inggris di Perguruan Rakyat dan Muhammadiyah Jakarta. Latif Hendra Ningrat juga termasuk golongan muda yang mempelopori terjadinya kemerdekaan Indonesia. Saat itu, ia ditugaskan oleh Dr. Moardi atau Kepala Keamanan Soekarno
untuk menyiapkan anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, guna menjadi keamanan upacara pembacaan proklamasi. Selain itu, Latif juga mengawal Soekarno-Hatta menuju Serambi Depan sebagai lokasi pembacaan teks proklamasi. Latif menjadi salah satu pengibar sangsaka merah putih bersama Suhud untuk pertama kalinya saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu, sangsaka merah putih pun dinaikkan perlahan oleh Latif dan diiringi lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman yang dinyanyikan oleh semua hadirin yang ada di tempat. Itulah beberapa tokoh yang telah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Sobat Umay.